Pembuatan indikator alami ubi ungu oleh kelompok 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nabila Muazzara dengan ibu 17, saya Rafika Fikia dengan ibu 35, saya Amanda Ratu Fikiara dengan ibu 19, saya Anjar Apuska dengan ibu 47, saya Firmalia Haryani dengan ibu 09. Jadi di sini kami akan membahas FKM praktikum biokimia. Baiklah, selamat menyaksikan. Indikator pH berfungsi untuk menentukan sifat suatu larutan apakah bersifat asam maupun basa ataupun netral. Indikator sintetis seperti fenolfetalin dan metil jingga sering digunakan karena efektif dalam mendeteksi perubahan pH. Namun, ketersediaannya yang terbatas serta harganya yang relatif mahal mendorong pencarian alternatif yang lebih mudah diperoleh dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif yang diperoleh dan ramah lingkungan adalah salah satunya yaitu penggunaan indikator dari bahan alami seperti indikator dari ubi ungu. Indikator ini merupakan mengandung pigmen seperti antosianin, flavonoid, dan tanin yang memiliki perubahan warna sesuai dengan tingkat keasaman ataupun tingkat kebasaan dari suatu larutan. Antosianin merupakan senyawa flavonoid yang banyak ditemukan dalam berbagai tumbuhan, termasuk ubi ungu yang sangat peka terhadap perubahan pH. Pigmen dalam ubi ungu seperti cyanidin dan peonidin memungkinkan ekstraknya dapat digunakan sebagai indikator pH alternatif atau indikator alami. Dalam kondisi asam, ekstrak dari ubi ungu akan berwarna merah, sementara dalam kondisi basah, warnanya berubah secara bertahap dari pink, ungu, biru, hijau, hingga kuning. Perubahan warna ini menjadikan ubi ungu sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai indikator alami yang efektif untuk mengidentifikasi tingkat keasaman dan kebasaan dari suatu larutan. Prosedur percobaan. 1. Cuci ubi ungu dengan air mengalir untuk memperoleh ekstrak yang bersih. 2. Timbang 10 gram ubi ungu menggunakan neraca analitik. 3. Geruslah 10 gram ubi ungu sampai halus. 4. Tambahkan 1:2 pelarut etanol 96% ke dalam gelas kimia. 5. Kemudian diamkan selama 30 menit di wadah yang tertutup. 6. Saringlah untuk memisahkan antara residu dan filtrat. Filtrat yang diperoleh yaitu ekstrak zat warna ubi ungu yang dihasilkan dan akan digunakan dalam proses perendaman kertas yang akan dibuat dengan kertas indikator. 7. Siapkan larutan HCl 0,1 molar dan larutan NaOH 0,01 molar. 8. 10 ml HCl 0,01 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,01 molar. 9. HCl ditetesi dengan indikator alami yang telah dibuat. Catat setiap perubahan warna yang terjadi. Alat yang digunakan yaitu timbangan, alu, neraca analitik, kaca arloji, kertas saring, botol, gelas beker, gelas ukur, dan corong. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ubi ungu, etanol 96%, HCl, dan NaOH. Potong kecil-kecil ubi ungu dan haluskan menggunakan mortal dan alu sampai ubi ungu halus. Setelah halus, lalu timbang ubi ungu yang telah halus sebanyak 10 gram. Setelah ditimbang, tambahkan etanol 96% sebanyak 20 ml atau 1:2 dengan ubi yang ada dan aduk sampai ubi terendam dengan etanol. Setelah didiamkan selama 30 menit, saring dengan kertas saring dan ambil filternya sebagai hasil indikator. Lalu siapkan larutan HCl sebagai titrat dan NaOH sebagai titran untuk dapat melakukan uji coba dengan titrasi dengan menggunakan indikator yang ada. Selanjutnya tambahkan indikator sebanyak 5 tetes dan tidak akan terjadi perubahan warna setelah ditambahkan indikator sebanyak 5 tetes. Secara perlahan indikator akan mengubah larutan menjadi warna kuning pada pH 10. Kelompok 1A membuat indikator alami dari ubi ungu. Pada pH 2, indikator ini tidak menyebabkan perubahan warna.
Sedangkan pada pH 9, indikator ini menyebabkan perubahan warna menjadi kuning muda. Tabel hasil pengamatan. Yang pertama, pengamatannya cuci bersih ubi ungu, lalu keringkan di udara terbuka. Berikut gambarnya. Nah, yang kedua itu garuslah 10 gram ubi ungu hingga halus, lalu tambahkan etanol sebanyak 20 ml. Ekstrak ini boleh kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang tertutup. Gambarnya merupakan penuangan etanol ke dalam gerusan ubi ungu. Yang ketiga, diamkan ekstrak selama 30 menit. Nah, terlihat perubahan warna larutan dari yang berwarna putih menjadi ungu kemerahan. Tabel pengamatan yang keempat yaitu saring untuk memisahkan antara residu dan filtrat. Filtrat yang diperoleh yaitu ekstrak ubi ungu akan digunakan sebagai indikator. Berikut gambar merupakan proses penyaringan untuk mengambil ekstrak ubi ungu. Sedangkan pada gambar yang di bawah itu merupakan indikator yang didapatkan saat hasil penyaringan yang berwarna merah bata. Prosedur yang kelima itu 10 ml HCl 0,01 diliterasi dengan larutan NaOH 0,01 m. Setelah larutan HCl itu ditetesi oleh larutan indikator yang dibuat. Hasil pengamatannya itu adalah tidak adanya perubahan warna setelah ditetesi indikator, serta langkah yang terakhir adalah catat setiap perubahan warna yang terjadi. Nah, untuk perubahan warna yang terjadi itu terlihat adanya perubahan warna menjadi warna kuning yang pudar pada pH 10. Pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk mengekstraksi pigmen antosianin dari ubi ungu dan menguji potensinya sebagai indikator alami untuk titrasi asam basa. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan etanol sebagai pelarutnya. Ubi ungu dicuci, dikeringkan lalu dihaluskan sebelum diekstraksi dengan 20 ml etanol. Setelah didiamkan selama 30 menit, ekstrak menunjukkan perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi ungu kemerahan, yang menandakan bahwa keberhasilan dari ekstraksi antosianin tersebut. Pigmen ini larut dalam pelarut polar seperti etanol dan memiliki sensitivitas terhadap perubahan pH. Setelah proses penyaringan, filtrat yang diperoleh digunakan sebagai indikator alami dalam titrasi. Pengujian indikator ini dilakukan dengan meneteskan ekstrak ke dalam larutan HCl konsentrasi 0,01 m dan menitrasinya dengan NaOH konsentrasi 0,01 m. Hasilnya menunjukkan bahwa warna indikator tetap stabil dalam kondisi asam, akan tetapi berubah menjadi kuning pucat pada pH 10. Nah, perubahan ini terjadi karena deprotonasi antosianin dari bentuk kation flavilium atau merah menjadi ungu atau ungu menjadi bentuk quinonoid atau kuning. Nah, hal ini membuktikan bahwa antosianin dalam ubi ungu dapat digunakan sebagai indikator alami untuk membedakan larutan asam dan larutan basa berdasarkan perubahan warna. Meskipun intensitas warnanya dapat bervariasi tergantung pada metode ekstraksi yang kita gunakan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ekstrak antisionen dari ubi ungu itu diperoleh melalui metode maserasi dengan etanol yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi ungu kemerahan. Yang kedua, antisionin dalam ubi ungu itu bersifat peka terhadap perubahan pH, tetap stabil dalam kondisi asam, tetapi berubah warna menjadi kuning pucat pada pH yang tinggi. Yang ketiga, perubahan warna antisionin menunjukkan sebagai indikator alami untuk titrasi asam basa, terutama dalam membedakan larutan asam dan juga larutan basa. Yang keempat, struktur kimia antisionin itu mengalami perubahan dari bentuk kation flavilium pada kondisi asam menjadi bentuk quinonoid pada kondisi basa. Yang kelima, identitas warna indikator alami ini dipengaruhi oleh metode ekstraksi yang digunakan seperti jenis pelarut dan juga waktu ekstraksi. Tadi video mengenai praktikum biokimia 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk berkata atau penekanan yang kurang berkenan. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.